Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sistematis dalam perbankan syariah. Seiring dengan berkembangnya suatu perusahaan sejenis, maka persaingan perusahaan tidak dapat lagi dihindari. Untuk melengkapi persaingan tersebut, sebuah perusahaan memerlukan suatu proses pemahaman terhadap situasi internal perusahaan itu sendiri dan lingkungan eksternal di mana perusahaan tersebut akan bersaing. Dan dari pemahaman tersebut, kemudian perusahaan akan menentukan tentang arah strategi apa yang akan dilakukan untuk di masa yang akan datang. Masuk ke dalam latar belakang dalam perbankan syariah itu sendiri. Perbankan syariah adalah salah satu representasi aplikasi dari ekonomi Islam yang melarang penggunaan sistem bunga dalam perekonomian khususnya perbankan. Karena sistem tersebut dianggap riba yang dilarang oleh agama. Bahkan pelarangan riba ini tidak hanya dari agama Islam saja, akan tetapi juga dari agama-agama lainnya. Hal ini disebabkan karena penerapan sistem ribawi akan membawa kerusakan moral bagi masyarakat. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang mengacu pada syariat Islam dengan berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Berikutnya adalah terbentuknya sistematis dalam perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan dalam operasionalnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang dimaksud dalam prinsip syariah di sini adalah ketentuan-ketentuan syariah Islam yang menyangkut tata cara dalam bermuamalah, yaitu dalam kegiatan yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil, lebih dikenal dengan istilah bank syariah, didasarkan pada dua alasan utama, yaitu yang pertama, adanya pandangan bahwa bunga bank interest pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja oleh Islam akan tetapi agama samawi lainnya. Yang kedua, dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Kelahiran bank sejarah di Indonesia itu sendiri didorong oleh adanya keinginan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam yang berpandangan bunga bank merupakan hal yang haram. Walaupun demikian, sebenarnya prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal secara luas baik di negara Islam maupun non-Islam. Jadi, perbankan syariah tidak selalu harus berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan Islam, tetapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Dengan demikian, pengelola bank dengan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh lapisan masyarakat yang berminat. Tidak terbatas pada masyarakat Islam saja, meski tak dapat dipungkiri kalau sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia baru berkembang pada kalangan masyarakat Islam. Jadi kelebihan bank strategis adalah sistem perbankan syariah lebih adil transaksi yang dilakukan di perbankan konvensional berbasis pada bunga, di mana peminjam harus mengembalikan pinjaman dan bunganya kepada bank. Di dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti, bisa untung dan juga bisa rugi. Peminjam harus membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan. Sedangkan di bank syariah, transaksi berdasarkan bagi hasil atau bagi untung rugi, sehingga jika perusahaan untung besar, bank dapat untung besar. Jika perusahaan rugi, bank juga ikut menanggung beban kerugian tersebut.
adanya lembaga pengontrol berupa Dewan Pengawas Syariah. Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah adalah agar dalam menjalankan aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Beberapa hal yang dilarang dalam Islam yaitu menerima dan membayar bunga atau riba, membiayai suatu usaha yang diharamkan seperti minuman keras, kegiatan yang sangat dekat dengan gambling atau maisir, serta transaksi yang mengandung gharar. Oke, selanjutnya kelemahan bank syariah adalah keterbatasan jaringan pemasaran bank syariah. Jaringan pemasaran bank syariah masih kalah jauh jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini sangat mempengaruhi luasnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat dan luasnya jaringan kerjasama di antara bank syariah. SDM bank syariah belum banyak memahami bisnis bank syariah secara total. Karena keterbatasan SDM yang ahli di bidang perbankan syariah menyebabkan bank syariah merekrut tenaga-tenaga yang kurang ahli di bidang perbankan syariah, terutama di SDM pendukung atau lapisan kedua. Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal. Efisiensi perbankan syariah terlihat dengan adanya tingkat retur yang lebih rendah kepada nasabah dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Peningkatan efisiensi operasional yang berdampak pada perbaikan tingkat retur kepada nasabah tentunya akan memacu para investor untuk bermitra dengan bank syariah, yang mana selain mengharapkan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, juga tentunya mengharapkan tingkat retur yang lebih baik. Pada selanjutnya, untuk tujuan dari perbankan syariah yang pertama adalah mengarahkan kegiatan ekonomi masyarakat muslim untuk bermuamalah secara islami, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau bunga bank atau jenis-jenis usaha atau transaksi lain yang mengandung unsur penipuan atau gharar atau tipuan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup umat Islam dengan cara membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama pada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian berusaha kaum muslimin. Dan yang ketiga, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi secara makro dengan cara meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar di antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Keempat, menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan negara. Dengan sistem bank syariah diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga atau riba, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan khususnya bank. Dan yang terakhir, yang kelima adalah membantu mengentaskan problematika kemiskinan di negara muslim berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, dan program pembinaan konsumen. Masuk ke bagian akhir, ke tahap kesimpulan. Setelah kita pelajari lebih mendalam dari pengertian, peranan, dan perkembangan bank syariah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa masa depan perbankan syariah di Indonesia sangatlah cerah. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya jumlah atau unit perbankan syariah dari tahun ke tahun. Perbankan syariah dapat dikembangkan sebagai salah satu sistem perbankan alternatif selain sistem perbankan yang umum atau konvensional. Jika dibandingkan dengan jumlah nasabah dan simpanan dari perbankan yang umum atau konvensional cenderung tidak meningkat atau stagnan, maka masih sangat terbuka kemungkinan perbankan syariah untuk mendapatkan kenaikan jumlah nasabah maupun simpanan mereka. Aturan yang berlaku dalam perbankan syariah adalah adanya sistem bagi hasil yang tidak seberat jika kita mengikuti aturan dalam perbankan umumnya konvensional yang sering memberatkan kalangan pengusaha. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk baik tabungan maupun yang lainnya, sehingga harapan dari kalangan usaha kecil dan menengah untuk memperoleh modal untuk kemajuan usaha mereka bisa terlaksanakan dengan baik. Perbankan syariah tidak memberikan pinjaman untuk kegiatan haram dan spekulasi. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam penyampaian. Saya Muhammad Heru Pranata, perwakilan dalam kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.